Bab 1571, Pelarian Sempit dari Kematian. Penerjemah, Lege. Bela diri sunyi, jangan sombong. Dewi Xiaoxiang menyalurkan ki darah dan dagingnya untuk menumbuhkan kembali lengannya sambil berkata dengan penuh kebencian, "Teman Daoku, penguasa Cakrawala, akan segera datang. Dia akan membuatmu membayar 100 kali lipat untuk semua yang baru saja kamu lakukan padaku." "Apakah begitu?" Su Zimo mencibir, "Kamu akan kecewa kalau begitu. Penguasa Cakrawala Anda sudah mati. Kalian sepertinya sedang jatuh cinta, jadi aku akan memenuhi keinginan kalian sekarang dan mengirim kalian dalam perjalanan untuk bersatu kembali dengannya." Alasan mengapa dia mematahkan lengan Dewi Xiaoxiang adalah untuk membantu Iblis Ji melampiaskan amarahnya. Yang benar-benar diinginkan Su Zimo adalah kehidupan Dewi Xiaoxiang. "Apa katamu?" Dewi Xiaoxiang bergidik dan ki darahnya berfluktuasi. Lengannya yang belum terbentuk menghilang hampir sepenuhnya. "Mustahil." Dia menjerit dan memelototi Su Zimo, berkata dengan tegas, "Tidak mungkin firmamen sovereign bisa mati. Tidak ada seorang pun di alam kultivasi yang sama yang bisa menekannya." Petik 2. Tiba-tiba, Dewi Xiaoxiang memikirkan sesuatu, penguasa Cakrawala bahkan memiliki jimat kekuatan suci yang lebih besar yang dimilikinya. Dia berkata dengan dingin, bahkan seorang patriark Mahayana tidak akan bisa membunuhnya. Selanjutnya, dia adalah penguasa surgawi. Saya benar-benar tidak percaya bahwa akan ada orang di dunia ini yang begitu berani untuk berani membunuhnya. Dewi Xiaoxiang memadatkan dua tangan dan menjadi tenang dalam sekejap mata. Dia mencibir, "Desolate Martial, kamu pasti sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat membuat kebohongan seperti itu untuk menyerang tekad Dao Heartku. Menurutku, kata-katamu penuh dengan celah." Semakin Dewi Xiaoxiang memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tebakannya tidak salah. Pertama, perjalanan Cakrawala Sovereign ke ras barbar adalah rahasia yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui ras lain. Kedua, dia kuat untuk memulai dan memiliki jimat kekuatan suci yang lebih besar untuk melindunginya. Selanjutnya, dia dijaga oleh 3 dewa leluhur, siapa yang bisa membunuhnya? Ras barbar. Terakhir, memang benar bahwa ras barbar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, tidak ada alasan atau kebutuhan untuk ras barbar. Bahkan jika mereka tidak bergabung dengan ras dewa, ras barbar tidak akan membunuh penguasa Cakrawala dan menyinggung ras dewa sepenuhnya. Pada pemikiran itu, Dewi Xiaoxiang bahkan lebih yakin dengan spekulasinya. Su Zimo memandang Dewi Xiaoxiang yang sangat percaya diri dan tidak mau berdebat, hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu terlalu banyak berpikir. Mengapa saya harus menyerang tekad Dao Heart Anda? Aku menginginkan hidupmu." Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo menyerang sekali lagi. Astaga! Dalam sekejap, Su Zimo menyerbu ke arah Dewi Xiaoxiang dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Wajah Dewi Xiaoxiang pucat. Terhadap serangan seperti itu, terlepas dari fakta bahwa ki darahnya lemah dan kekuatan tempurnya berkurang. Bahkan jika dia dalam kondisi puncak, dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Telinganya berdengung dari 6 mantra daming dan dia dengan paksa menarik pedang emas raksasa untuk bertahan melawan platform Lotus Penciptaan. Namun, kekuatannya menghilang dan bahkan tidak bisa terbentuk sama sekali. Selanjutnya, ada 6 daming Dharmic Cells yang menekan dari atas. Dewi Xiaoxiang merasa tercekik. Tanpa ragu-ragu, dia menarik jimat. Pada saat yang sama dia mengambil pedang emas raksasa dari cincin penyimpanannya. Itu adalah jimat perlindungan yang ditinggalkan untuknya oleh ibunya. Selama itu robek, itu bahkan bisa bertahan melawan serangan kekuatan penuh dari Patriark Mahayana tahap awal. Tanpa ragu, Dewi Xiaoxiang merobek jimat itu. Sinar cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari telapak tangannya dan membentuk penghalang di sekelilingnya dengan cepat. Saat penghalang terbentuk, platform Lotus Penciptaan hancur. 6 segel Dharma Daming turun pada saat yang sama juga. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Tepat di depan semua orang, Dewi Xiaoxiang dikirim terbang dengan kekuatan luar biasa dan berguling puluhan kaki sebelum mendarat dengan keras di tanah. Batuk. Dia batuk 2 kali dan tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia kalah secara tragis, dia masih selamat karena penghalang. Selama dia masih hidup, begitu penguasa Cakrawala tiba dan mereka bergabung, mereka dapat melepaskan keterampilan rahasia budidaya fusi mereka bersama-sama dan kekuatan tempur mereka akan lebih dari 2 kali lipat. Pada saat itu, Desolate Martial akan mati. Su Zimo melihat tidak jauh ke arah Dewi Xiaoxiang yang perlahan bangkit dari tanah dan sedikit mengernyit, berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu sangat disayangkan. Itu adalah kesempatan yang sangat langka tetapi dia tidak berhasil membunuhnya,
membiarkannya melepaskan kartu truf terakhir itu. Meskipun serangannya sebelumnya mengguncang penghalang Dewi Xiaoxiang dan cahayanya meredup secara signifikan, itu tidak menghilang. Bahkan jika dia terus memburu Dewi Xiaoxiang, akan sulit baginya untuk mendapatkan apapun dalam waktu singkat. Pada pemikiran itu, Su Zimo mengalihkan pandangannya dan fokus pada tuan muda lainnya. Bab 1572, Pertarungan Roh Esensi. Penerjemah, Lege. Pangeran ke-7, Pangeran ke-10, Tuan Muda Arcane Ghost, dan Savage yang tersisa merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka merasa merinding saat menjadi sasaran Desolate Martial. Awalnya, mereka dipenuhi dengan keyakinan bahwa salah satu dari mereka cukup untuk membunuh Desolate Martial. Tapi sekarang Teng Luo dan Pangeran ke-9 sudah mati dan Dewi Xiaoxiang dikalahkan, beberapa dari mereka yang tersisa tidak memiliki banyak kepercayaan bahkan jika mereka bergabung. Di sisi lain, Yan Beichen, Monyet, dan yang lainnya telah memasuki kembali medan perang setelah beristirahat sejenak. Itu adalah pukulan yang sangat tragis bagi 6 ras primordial dan mereka menderita kerugian besar. Jika mereka gagal mendapatkan kemenangan yang jelas melawan Desolate Martial hari ini, mereka tidak akan memiliki wajah untuk kembali ke leluhur ras primordial. Tatapan Tuan Muda Arcane Ghost dan Pangeran ke-7 mendarat di Tuan Pulau-Pulau Penglai, Tuan Sekte dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, ada sedikit ancaman di mata mereka. Transmisi kesadaran roh terdengar di udara. Savage berbalik sedikit dan melihat sebuah sekte juga. Namun, tanpa matanya, tindakannya tidak menarik perhatian Su Zimo. Ekspresi Su Zimo dingin saat dia mencibir. Dia memelototi Tuan Muda Arcane Ghost yang tidak jauh dan berjalan dengan langkah besar. Kamu ingin membunuhku? Tuan Muda Arcane Ghost menyipitkan matanya. Ayo bersaing dalam hal esens spirit kalau begitu. Kutukan kerangka. Dia menyalurkan roh esensinya dan kesadaran rohnya yang besar mengembun, melepaskan keterampilan rahasia roh esensi secara instan. Pada saat yang sama, Pangeran ke-7, Pangeran ke-10, dan bahkan mata Savage melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka ketika mereka melihat itu. Fakta bahwa Tuan Muda dari ras primordial melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka berarti bahwa mereka telah dipaksa ke sudut. Yang pertama tiba adalah kutukan kerangka Tuan Muda Arcane Ghost. Ketika dia melepaskan skill rahasia Essence Spirit, tengkorak jahat berwarna hijau tua muncul di kesadaran Su Zimo. Meretih, meretih. Seolah-olah itu hidup, tengkorak itu menyeringai sinis dan memelototi roh esensi berambut hitam. Itu menggertakkan giginya berulang kali dan mengeluarkan serangkaian suara. Sebelumnya, kutukan pembunuh roh yang dikeluarkan oleh Tuan Muda Arcane Ghost hanya membentuk topan. Namun, keterampilan rahasia roh esensi ini telah membentuk tengkorak dengan perasaan. Ekspresi Su Zimo sedingin biasanya. Tengkorak itu bukan satu-satunya ancaman yang dia hadapi. Astaga, astaga, di udara, keterampilan rahasia roh esensi yang dilepaskan oleh dua pangeran gagak emas adalah dua bulu emas. Kedua bulu emas itu dibentuk oleh kesadaran roh yang besar dan dibakar dengan api yang menghanguskan saat mereka menusuk ke arah Su Zimo. Di sisi lain, Savage merilis skill rahasia Essence Spirit juga. Keterampilan rahasia roh esensinya bahkan lebih menakutkan. Itu adalah bola mata yang berdarah. 4 keterampilan rahasia roh esensi turun pada saat yang sama dan menyerang Su Zimo. Raksasa Yu sedikit mengernyit dan ragu-ragu sejenak tetapi tidak melepaskan skill rahasia Essence Spirit miliknya. Huff. Dia berpikir dalam hati, 4 keterampilan rahasia roh esensi itu sudah cukup untuk membunuhmu. Tidak perlu bagiku. Dengan pemikiran itu, raksasa Yu tampak jauh lebih lega. Dia tidak tahu bahwa tubuh sejati Dao bela diri telah meninggalkan jejak roh bela diri pada roh esensinya. Jika dia benar-benar melepaskan keterampilan rahasia roh esensi pada tubuh sejati teratai hijau sebelumnya, jejak roh bela diri akan merasakannya dan membakarnya. Roh esensinya akan dibakar menjadi abu sebelum keterampilan rahasia roh esensinya bahkan bisa terbentuk. Di medan perang, dikelilingi oleh 4 keterampilan rahasia roh esensi, mata Su Zimo menjadi santai dan dia menjadi sangat tenang. Essence Spirit berambut hitam itu langsung memunculkan skill rahasia Essence Spirit dan tubuhnya dikelilingi oleh busur listrik yang menyilaukan. Su Zimo menyentuh gelabelanya dengan lembut dan mencabut cambuk yang berisi petir dari kesadarannya. Keterampilan rahasia Kaisar Guntur, Cambuk Penakluk Roh. Piak. Su Zimo mengayunkan cambuk penakluk roh dan mencambuk keterampilan rahasia roh esensi dari dua pangeran gagak emas. Tabrakan keterampilan rahasia Essence Spirit terdiam. Namun,
Kekuatan guntur dan api emas yang tersembunyi dalam skill rahasia bertabrakan berulang kali dan mengeluarkan serangkaian suara berderak. Di alam leluhur setengah bela diri, roh esensi berambut hitam yang memahami Dao dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis dipelihara oleh lotus hijau penciptaan dan memiliki kesadaran roh yang sangat kental. Ditambah dengan keterampilan rahasia Kaisar Guntur, Suzimo sendirian menjatuhkan 2 bulu emas yang terbakar api. Tentu saja, cambuk penakluk rohnya juga menghilang dan tidak dapat dibentuk. Saat roh esensi berambut hitam memadatkan cambuk penakluk roh, cahaya hijau meledak dari platform teratai penciptaan dalam kesadaran Suzimo. Cahaya hijau berkumpul dengan cepat dalam kesadarannya, membentuk pedang teratai hijau tajam yang mengandung kekuatan membunuh yang ekstrim. Tanpa Suzimo mengendalikannya dengan sengaja, pedang teratai hijau langsung bereaksi ketika merasakan kekuatan jahat yang menerobos ke dalam kesadarannya. Astaga! Pedang teratai hijau menebas ke arah tengkorak hijau tua. Tengkorak itu hidup dan ingin menghindar, seolah-olah bisa merasakan betapa menakutkannya pedang teratai hijau itu. Namun, kecepatannya terlalu rendah dibandingkan dengan pedang teratai hijau. Dentang! Pedang teratai hijau turun seketika dan menebas bagian atas tengkorak. Melolong! Tengkorak itu mengeluarkan teriakan tragis, seolah-olah iblis di dalamnya terluka parah. Dentang! Dentang! Pedang teratai hijau bersinar dengan sinar cahaya yang memiliki ki pedang yang sangat tajam saat mereka mengenai tengkorak berulang kali. Dalam sekejap mata, tengkorak itu penuh dengan lubang. Ledakan! Tak lama, tengkorak itu menghilang. Adapun pedang teratai hijau, itu dinodai oleh banyak kekuatan jahat berwarna hijau tua dan cahayanya jauh lebih redup. Tidak dapat mengambil bentuk, itu jatuh. Platform lotus penciptaan menyingkirkan biji teratai hijau dan terus memelihara mereka. Sebelum pertempuran dalam kesadarannya mereda, Suzimo sudah berbalik menghadap Savageai. Dalam kesadarannya, pedang teratai hijau bertarung melawan tengkorak. Adapun roh esensi berambut hitam, itu melayang di udara dan mengambil posisi lotus. Telapak tangannya dirapatkan saat meneriakkan bahasa Sanskerta dengan ekspresi bermartabat. Faktanya, hantu Buddha raksasa muncul di belakang roh esensi berambut hitam, menatap dunia dengan lingkaran cahaya misterius di belakang kepalanya. Roh esensi berambut hitam dan Buddha raksasa melantunkan sutra kuno pada saat yang bersamaan. Aura mereka tampaknya telah menyatu saat bahasa Sanskerta bergema di setiap sudut kesadarannya dengan cara yang memekakkan telinga. Segel Dharma Rulai. Itu adalah keterampilan rahasia roh esensi dari Sutra Rulai Hari Agung dan sangat kuat. Mengandalkan skill rahasia esens spirit itu, Suzimo membunuh banyak musuh kuat dan menghindari bahaya. Saat bahasa Sanskerta dilantunkan, sebuah kata emas terbang keluar dari gelabela Suzimo, memancarkan cahaya Buddha dan kekuatan surgawi. Kata kuno turun dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seolah-olah itu bisa menekan segalanya. Keterampilan rahasia esens spirit dari Savageai sangat jahat. Segel Dharma Rulai adalah yang paling efektif melawan teknik jahat seperti itu. Di bawah penindasan Rulai Dharmic Seal, bola mata yang berlumuran darah itu berubah menjadi ketiadaan dan menghilang ke dunia. Namun, Rulai Dharmic Seal tetap kental dan menekan Savageai. Previous. Bab 1573, Mata Kematian. Penerjemah, Lege. Suzimo merilis beberapa kartu truf berturut-turut dan memblokir pengepungan 4 tuan muda dari ras primordial. Lebih jauh lagi, bahkan setelah Rulai Dharmic Seal menekan skill rahasia esens spirit dari ras Heavenly, itu masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan terbang menuju Savageai. Dalam kesadaran Suzimo, setelah pedang teratai hijau menghancurkan tengkorak hijau tua, Tuan Muda Arcane Ghost mendengus dan bergoyang. Dalam sekejap, Suzimo menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Tuan Muda Arcane Ghost. Membunuh. Suzimo tiba-tiba berteriak dan melepaskan skill rahasianya, Thunder Celap Kill. Keduanya sangat dekat. Sebagai seorang penyihir, fisik dan garis keturunan Tuan Muda Arcane Ghost biasa saja dan pembunuhan Thunder Celap memberikan pukulan besar padanya. Puff. Seketika, darah menyembur dari telinga, hidung, dan mulutnya. Mata hijau gelapnya meledak karena teriakan Suzimo dan dia kehilangan penglihatannya di tempat saat penglihatannya menjadi gelap gulita. Dia tidak lagi berdarah dari ketujuh lubang itu hancur. Tubuh Tuan Muda Arcane Ghost bergidik dan pikirannya bergemuruh. Panca inderanya benar-benar lumpuh oleh getaran Thunder Celap Kill. Untuk ahli leluhur setengah bela diri, cedera seperti itu tidak fatal. Namun, Tuan Muda Arcane Ghost tahu dengan jelas bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang. Kutukan ilusi. Tanpa ragu-ragu, dia menyalurkan roh esensinya dan melepaskan keterampilan rahasia yang menyelamatkan nyawa dari ras penyihir. Tiba-tiba,
Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau tua dan sosoknya mulai berubah menjadi ilusi, seolah-olah dia berada di ruang lain. Itu tidak terduga dan tak terduga. Setelah melepaskan Thunder Celap Kill, Su Zimo menamparkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa telapak tangan itu akan menembus sosok kabur Tuan Muda Arcane Ghost dan meleset. Namun, Tuan Muda Arcane Ghost aman dan sehat. Su Zimo telah melihat kutukan ilusi itu sebelumnya. Saat itu, seorang tetua ras penyihir melepaskan mantra rahasia tetapi roh malam melihatnya dan membunuhnya. Tidak terkejut, Su Zimo memfokuskan pandangannya dan mata kirinya bersinar dengan cahaya hitam yang aneh, seolah-olah sebuah batu hitam pekat telah muncul. Batu cahaya neter. Mata kiri Su Zimo bersinar dengan cahaya bawah yang misterius. Awalnya, sosok Tuan Muda Arcane Ghost tidak dapat diprediksi dan tidak terduga. Namun, itu tidak bisa disembunyikan dari iluminasi cahaya bawah. Saat ini, mata Su Zimo tidak berbeda dengan mata Night Spirit. Bang! Telapak tangan Su Zimo turun sekali lagi dan menamparkan bagian atas kepala Tuan Muda Arcane Ghost. Darah berceceran di mana-mana. Di bawah tatapan semua makhluk hidup, kepala Tuan Muda Arcane Ghost dihancurkan oleh telapak tangan Su Zimo. Desolate marsial terlalu kejam. Dia mengambil nyawa Tuan Muda lain dari ras primordial begitu dia menyerang lagi. Petik 2. Itu benar, kita sudah tahu saat itu di Tanah Warisan Dao. Bahkan ketika berbagai murid tituler ingin bergabung untuk membunuhnya, mereka malah dibunuh olehnya. Ada yang tidak beres. Saat itu, makhluk hidup humanoid tiba-tiba berkata, Tuan Muda Arcane Ghost tidak mati. Keterampilan rahasia ras penyihir benar-benar misterius. Dia belum mati. Tepat di depan banyak pembudidaya, sosok berjubah hijau terhuyung-huyung dan melarikan diri dari kabut darah. Dari penampilannya, itu adalah Tuan Muda Arcane Ghost. Meskipun makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut, Su Zimo hanya sedikit mengernyit dan mengerti tak lama kemudian. Saat itu, Tuan Muda ras penyihir yang meninggal di puncak ethereal mengembangkan keterampilan rahasia serupa yang menyerupai boneka ganda. Pada saat yang paling kritis, mereka bisa mati menggantikannya. Itu setara dengan kehidupan tambahan. Namun, itu sama sekali tidak mengancam Su Zimo. Paling-paling, dia hanya akan membunuh Tuan Muda Arcane Ghost sekali lagi. Dalam sekejap, Su Zimo menyusul Tuan Muda Arcane Ghost dalam beberapa langkah. Tatapannya meningkat saat dia bersiap untuk melepaskan gerakan membunuh. Bela diri sunyi. Jangan paksa aku. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Tuan Muda Arcane Ghost tiba-tiba berbalik dan menghadap Su Zimo, menjerit dengan ekspresi tragis. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang sangat mengerikan menyebar dari tubuhnya. Su Zimo akrab dengan fluktuasi itu. Kembali dalam pertempuran lembah surga dan bumi, Wu Xie menghancurkan roh esensinya sendiri dan melepaskan kutukan, ingin membunuhnya sepenuhnya. Kutukan yang memutuskan kehidupan. Pada kenyataannya, Su Zimo tidak lagi takut akan kutukan pemutus kehidupan dengan platform lotus penciptaannya saat ini. Namun, pedang teratai hijau baru saja menghancurkan kutukan kerangka. Jika dia memadatkannya sekali lagi untuk melawan kutukan pemutus kehidupan, bahkan jika itu bisa menghilangkan yang terakhir, ada kemungkinan roh esensi berambut hitamnya akan terpengaruh. Pangeran ke-7 dan ke-10 dari ras gagak emas telah tiba. Di sisi lain, gelabela mata surgawi di mata Savage terbuka sepenuhnya dan melepaskan teknik visual yang menakutkan dengan aura yang sangat menakutkan. Ras mata surgawi memiliki banyak teknik visual. Yang pertama dan paling kuat di antara mereka adalah mata kematian. Sangat sulit untuk mengolah Eye of Death. Jika seseorang ceroboh, mereka mungkin membutakan mata surgawi mereka sendiri yang mengolahnya. Ras mata surgawi dari mata surgawi mewujudkan kultivasi seumur hidup mereka. Setelah terluka, sangat sulit untuk disembuhkan dan hampir setara dengan memutuskan jalur kultivasi seseorang di masa depan. Dalam skenario terburuk, mereka bahkan mungkin memperbaiki diri mereka sendiri sampai mati. Itu juga salah satu alasan mengapa teknik visual dikenal sebagai Eye of Death. Sepanjang sejarah, ada banyak makhluk ras mata surgawi yang mati karena mereka mengolah mata kematian. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah karena kekuatan teknik visualnya sangat menakutkan. Tidak hanya berisi kekuatan teknik visual, itu juga mengandung kekuatan keterampilan rahasia roh esensi. Tidak ada yang bisa menghentikan mata kematian begitu dibuka. Itulah yang sebenarnya dimaksudkan untuk membunuh tanpa mengedipkan mata. Budidaya mata kematian sangat sulit dan berbahaya. Tanpa kemauan yang mengejutkan, keberanian yang luar biasa, ketabahan mental yang kuat, bakat yang luar biasa dan bahkan keberuntungan yang menantang surga, sulit untuk mengolahnya dengan sukses.
Sepanjang sejarah, ada sangat sedikit makhluk ras mata surgawi yang bisa mengolah mata kematian. Safageai adalah salah satunya. Di antara ras mata surgawi, orang sebelumnya yang mengolah mata kematian harus ditelusuri kembali ke 40.000 tahun yang lalu. Di medan perang, saat mata kematian terbuka, Suzimo merasakan kulit kepalanya tertusuk saat peringatan melintas di benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ancaman yang begitu besar hingga titik pertempuran ini. Suzimo berhenti di jalurnya dan menyerah mengejar Tuan Muda Arcanegos. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Safageai. Ketika Eye of Death terbuka, sosok Safageai sepertinya telah menghilang. Dalam kegelapan itu, hanya ada satu mata surgawi yang melayang di udara. Bola mata yang menonjol itu mati tanpa kehidupan, memancarkan aura kematian yang gemetar. Seberkas cahaya abu-abu meledak dari mata kematian. Kemanapun ia lewat, ia mengambil semua kehidupan dan menyerbu ke arah segel Dharma Rulai di udara. Segel Dharma Rulai memiliki kekuatan surgawi dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, setelah seberkas cahaya abu-abu turun, cahaya keemasan dari segel Dharma Rulai langsung ditekan dan meredup. Sinar kematian menembus Rulai Dharmic Cell secara diam-diam dan menyelimuti Suzimo. Bab 1574, Pertarungan Teknik Visual. Penerjemah, Lege. Peluang. Mata kedua Pangeran Gagak Emas menyala. Sebagai ras primordial, mereka tahu mata kematian terlalu baik. Tidak ada paragon atau monster yang menjelma dari alam kultivasi yang sama yang bisa lolos tanpa cedera dari selubung mata kematian. Ketika Pangeran ke-7 dan ke-10 bergabung, teknik gerakan mereka menjadi lebih cepat dan mereka menyerang Suzimo dengan kecepatan penuh. Apa yang kalian tunggu? Tuan Muda Arcanegos memperhatikan itu juga dan berteriak. Kilatan ganas melintas di mata para master sekte yang awalnya gelisah dari sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat. Tiba-tiba, mereka berdiri dan membuat segel tangan, melepaskan dua seni dharma yang kuat. Surga yang kesepian, bumi terbelah. Dua sekte master berteriak. Kekuatan dharma besar berkumpul di depan mereka berdua dan dua bintang raksasa yang menakutkan muncul. Mereka tampak jasmani dan tidak berbeda dari bintang-bintang di cakrawala. Kedua bintang turun dan makhluk hidup dengan alam kultivasi yang lebih rendah mengeluarkan tangisan sedih. Delonelli Heaven Star adalah salah satu dari 36 bintang biduk surgawi. Split Earth Star adalah salah satu dari 72 bintang bumi jahat. Kedua master sekte menyulap dua bintang dengan kekuatan dharma mereka menggunakan keterampilan rahasia tertinggi. Permukaan Lonely Heaven Star dipenuhi dengan gelombang angin surgawi. Api bumi jahat yang mengamuk membakar di permukaan bintang bumi terpisah. Gol! Kedua master sekte berteriak membunuh dan mengirim dua seni dharma ke Suzimo. Dua bintang raksasa menabrak Suzimo dengan aura yang mengejutkan. Dibandingkan dengan dua bintang raksasa, Suzimo seperti setitik debu yang bisa dihancurkan menjadi partikel dengan mudah. Beraninya kamu, penguasa istana-istana Enigma sangat marah ketika dia melihat itu. Namun, dia bertarung melawan para ahli dari 6 ras primordial dan tidak bisa melepaskan diri. Dua master sekte dari sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat menyerang tiba-tiba. Pada saat dia menyadari, sudah terlambat baginya untuk menghentikan mereka. Seketika, perubahan terjadi di medan perang. Dalam sekejap mata, Desolate Martial dikepung di semua sisi dan berada dalam bahaya besar. Betapa tak tahu malu, untuk berpikir bahwa sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat akan benar-benar menyerang di belakang punggung Desolate Martial saat ini. Banyak pembudidaya marah ketika mereka melihat itu. Kalian memiliki keinginan kematian. Merasakan fluktuasi kekuatan dharma di belakangnya, Suzimo mengucapkan kata demi kata dengan ekspresi dingin. Dia tidak berbalik untuk melihat. Itu karena ancaman terbesar baginya adalah Eye of Death yang datang dari Safageai di depan. Raksasa Yu sedikit mengernyit saat melihat itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Dia tahu betul bahwa Suzimo pasti akan terluka parah ketika mata kematian terbuka. Dua pangeran gagak emas akan segera tiba sementara seni dharma yang disulap oleh master sekte dari sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat sudah turun. Tuan Muda Arcanegos akan menyerang juga setelah dia tersadar dari pingsannya. Suzimo tidak bisa bertahan dari serangan seperti itu sama sekali. Seolah-olah dia kerasukan, dia mengambil setengah langkah ke depan secara naluriah. Itu bukan karena dia ingin menyerang Suzimo, tetapi karena dia ingin menghentikan dua pangeran ras gagak emas dan membantu Suzimo menyelesaikan krisis sebanyak mungkin. Raksasa Yu jelas tahu bahwa kultivator berjubah hijau di depannya hanyalah tiruan dari orang yang menjijikkan itu. Namun, untuk beberapa alasan, seolah-olah dia berada di bawah mantra.
Tidak hanya dia tidak ingin menyakiti orang yang menjijikkan, dia bahkan tidak ingin menyakiti tiruannya. Di lubuk hatinya, dia bahkan ingin membantu orang yang menjijikkan itu. Raksasa Yu, apa yang kamu lakukan? Saat itu, suara dingin terdengar. Raksasa Yu melirik ke samping dan melihat Dewi Xiaoxiang yang sedang menyembuhkan tidak jauh. Mata yang terakhir menyipit dan dia memelototinya dengan ekspresi dingin. Raksasa Yu panik, seolah-olah semua rahasia di lubuk hatinya telah dilihat oleh Dewi Xiaoxiang. Namun, dia menenangkan diri dengan sangat cepat dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak banyak. Aku hanya ingin menyerang. Oh, Dewi Xiaoxiang menyeringai dan menolak untuk menyerah, bertanya, apakah kamu ingin menyerang untuk berurusan dengan Desolate Martial atau membantunya? Apa yang kau bicarakan? Saya tidak paham. Raksasa Yu menjawab tanpa ekspresi. Fufu. Dewi Xiaoxiang mencibir, Raksasa Yu, aku sudah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentangmu sejak tadi. Kami melawan Desolate Martial sampai mati, namun, Anda tampaknya tidak banyak menyerang. Anda pasti berutang penjelasan kepada kami setelah masalah hari ini selesai. Petik 2. Apa yang harus dijelaskan? Sebagai nyonya muda dari ras primordial, Raksasa Yu tidak takut pada Dewi Xiaoxiang dan juga mencibir. Kalian kuat. Saya pikir itu sudah cukup dengan hanya kalian menyerang. Siapa yang mengira bahwa kelompok Anda akan dipukuli dengan sangat buruk oleh Desolate Martial? Sungguh memalukan. Anda, Dewi Xiaoxiang terdiam karena marah. Meskipun Raksasa Yu membantah keras di permukaan, dia menghela nafas secara internal. Sekarang dia menjadi sasaran Dewi Xiaoxiang, tidak mungkin dia bisa membantu Su Zimo. Saat Raksasa Yu dan Dewi Xiaoxiang berdebat, kedua belah pihak di medan perang sudah mulai bertarung. Su Zimo melihat sinar cahaya abu-abu dan matanya berubah menjadi hitam pekat dengan cepat, seolah-olah itu adalah kedalaman jurang maut. Mata Nether bercahaya. Setelah berkultivasi di reruntuhan Kunlun selama bertahun-tahun, Su Zimo telah lama mencapai penguasaan Nether Glow Eye yang lebih besar. Seberkas cahaya juga keluar dari mata kiri Su Zimo, hitam pekat seperti tinta. Suhu di dunia turun saat angin jahat bertiup. Savage memiringkan kepalanya dan ekspresinya sedikit berubah. Dia buta dan persepsinya tentang dunia luar jauh melampaui orang lain. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak ke depan yang tidak lebih lemah dari Eye of Death-nya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa fluktuasi energi tampaknya telah membangkitkan rasa takut yang telah lama tersegel di kedalaman garis keturunannya. Ledakan. Berkas cahaya hitam dan abu-abu bertabrakan. Kekosongan di mana mereka bertabrakan runtuh dalam-dalam dan kekuatan Dharma di sekitarnya membeku seketika, ditutupi oleh lapisan es. Kedua kekuatan melahap dan bertarung terus-menerus tanpa mengalah. Setelah jeda sesaat, kedua kekuatan menghilang dalam bentrokan. Itu hasil imbang. Semua makhluk hidup dan tuan muda dari ras primordial terkejut ketika mereka melihat itu. Teknik visual Desolate Martial bisa menandingi mata kematian dari ras mata surgawi. Kegelapan di mata Su Zimo berangsur-angsur memudar. Namun, Savage tidak bergerak. Tiba-tiba, Savage membuka mulutnya dan mengeluarkan tangisan tragis. Aliran darah mengalir keluar dari mata surgawinya dengan cara yang mengejutkan. Itu bukan hasil imbang. Mata surgawi Savage terluka. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut. Banyak pembudidaya bersorak gembira ketika mereka melihat itu. Itu adalah Nether Glow Eye. Mata Nether bercahaya. Savage mencengkeram mata surgawi di gelabelanya. Dia memelototi Su Zimo dengan soket hitam pekat di wajahnya saat dia melolong histeris. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu teknik visual itu? Petik 2. Akhirnya, Savage mengingat fluktuasi energi yang membuatnya takut. Tuan muda dari ras primordial terkejut. Mata Nether bercahaya. Itu adalah teknik visual dari Divine Hou yang tabu di era primordial. Untuk berpikir bahwa itu akan muncul kembali pada manusia hari ini. Bab 1575, Niat Membunuh Fatal. Penerjemah, Lege. Saat dia melepaskan Nether Glow Eye, Su Zimo menutup dua jari di tangan kirinya dan menyulap seni pedang, menebas ke arah bintang Lonely Heaven dan Split Earth. Dua pedang Ki yang menyilaukan meledak dan langsung mengenai kedua bintang. Pedang pembunuh surga Ki. Ledakan. Ada ledakan keras. Kedua bintang itu membeku di udara. Komentar. Setelah jeda singkat, potongan halus muncul di permukaan dua bintang tepat di depan semua makhluk hidup. Ledakan. 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 Segera setelah itu, dua bintang terbelah dan diiris rapi menjadi dua dari tengah oleh Heaven's Flying Sword Ki. Mereka jatuh dan kekuatan Dharma mereka menghilang. Pada saat yang sama,
dua pangeran gagak emas tiba. Su Zimo melepaskan tangan kanannya dan mengepalkannya. Ki darah di tubuhnya melonjak dan dia melemparkan dua pukulan di belakangnya tanpa berbalik. Bang! Bang! Kedua pukulan itu bertabrakan dengan kaki ketiga dari dua pangeran gagak emas dan suara kekalahan yang tumpul bergema. Retakan! 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 Segera setelah itu, suara tulang retak bisa terdengar. Pangeran ke-10 menjerit tragis dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, mundur. Leg ketiga dari balapan Golden Crow yang paling sulit dan paling mematikan dipatahkan oleh satu pukulan dari Su Zimo. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ini bukan kekuatan penuh Su Zimo. Itu adalah serangan balik setelah dia bertarung melawan Eye of Death dan dua Master Sekte ras manusia. Meski begitu, Pangeran ke-10 tidak bisa menahannya. Tuan Muda Arcanegos tersentak dari pingsannya dan ingin menyerang. Namun, dia menyadari bahwa Su Zimo sendirian menekan semua serangan 5 orang bersama-sama. Jantungnya berdegup kencang saat seni Dharma yang baru saja disulapnya menghilang. Ki darah Pangeran ke-7 kuat dan dia adalah yang terkuat dari 10 pangeran gagak emas. Meskipun dia bisa menahan pukulan Su Zimo, kaki gagak emasnya juga kehilangan semua perasaan. Dia terkejut dan tidak berani untuk tetap di tempat, mundur dengan tergesa-gesa untuk menjauhkan diri dari Su Zimo, ingin menghindari serangan balik yang terakhir. Namun, kali ini, Su Zimo tidak mengejar mereka. Tiba-tiba, Su Zimo berbalik dan menatap dua Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat dengan dingin. Aku bisa mengabaikan kepengecutan dan ketakutanmu akan kematian di hadapan ras primordial. Namun, saya tidak bisa mentolerir Anda menyerang dari belakang. Kalian berdua tidak layak menjadi Master Sekte dari Sekte Abadi dan Iblis. Menurutku, kalian berdua lebih buruk dari anjing. Su Zimo benar-benar marah. Dia memiliki perseteruan yang mendalam dengan sekte super seperti Chaos Essence Sect, SWOT Sect dan Zephyr Thunder Palace. Namun, ketika Su Zimo tiba di Istana Enigma hari ini, dia mengabaikan sekte-sekte itu. Itu karena meskipun sekte-sekte itu takut mati, mereka tahu bahwa mereka adalah manusia dan tidak berdiri di sisi ras primordial. Namun, tindakan Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat telah melewati garis bawah Su Zimo sepenuhnya. Dia ingin membunuh ras primordial. Namun, sebelum mereka, dia ingin membunuh dua Master Sekte terlebih dahulu. Tatapan Su Zimo seperti kilat saat dia berjalan menuju dua Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan mereka. Dua Master Sekte tertegun kaku di tempat oleh aura Su Zimo dan tidak berbalik untuk melarikan diri, seolah-olah mereka takut kehabisan akal. Adapun para pembudidaya di belakang dua Master Sekte, mereka bereaksi satu demi satu dan melarikan diri ke segala arah dengan ekspresi bingung, takut mereka akan terlibat. Bahkan jika mereka terlibat secara tidak sengaja, mereka bisa mati dengan mudah dalam pertempuran tingkat ini. Mati! Su Zimo berteriak dan ki darahnya melonjak. Seperti dewa, dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan turun dari surga, menutupi langit. Kekuatan telapak tangan itu sangat besar dan menyelimuti dua Master Sekte. Meskipun Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat memiliki formulasi Dharma yang membuat tubuh marah, Su Zimo yakin bahwa serangan telapak tangannya yang marah sudah cukup untuk membunuh dua Master Sekte di tempat. Dua Master Sekte bingung saat mereka memanggil senjata Dharmik takdir mereka, ingin bertahan melawan serangan telapak tangan Su Zimo. Namun, sebelum telapak tangan benar-benar hancur, kekuatan mengerikan telah mencekik kedua Master Sekte. Kedua wajah mereka merah dan mata mereka merah. Darah bahkan bisa terlihat mengalir dari permukaan tubuh mereka di bawah tekanan yang mengerikan. Ketika makhluk hidup dari 10.000 ras melihat itu, semua orang merasa bahwa dua Master Sekte sudah mati. Namun, saat itu, kilatan aneh melintas di kedalaman mata kedua Master Sekte. Saat berikutnya, sebuah peringatan muncul di benak Su Zimo. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan. Rasa bahayanya berkali-kali lipat, bahkan puluhan kali lebih kuat dari mata kematian. Ini jelas bukan kekuatan alam leluhur setengah bela diri. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk merasakan ancaman yang begitu kuat. Seorang Patriark Mahayana telah menyerang. Su Zimo terkejut. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa ada seorang Patriark Mahayana di sini. Meskipun pertemuan 10.000 ras Istana Enigma adalah negosiasi antara ahli leluhur setengah bela diri dan tokoh perkasa tubuh bersama di permukaan, leluhur Mahayana yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton dari bayang-bayang. Yang benar-benar mengejutkannya adalah dia tidak melihat di mana Patriark Mahayana berada. Meskipun dia sudah merasakan datangnya bahaya, dia tidak memperhatikan jejak Patriark Mahayana ini. Sebenarnya,
sejak Suzimo turun untuk melawan Tuan Muda dari ras primordial, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sepanjang waktu. Dia memiliki beberapa kartu truf yang belum dia lepaskan sampai saat ini. Misalnya, dia hanya melepaskan 2 Heaven Flying Sword Key sebelumnya ketika dia menebas seni Dharmic Bintang dari 2 Master Sekte. Suzimo tidak menahan diri dengan sengaja. Itu karena saat dia turun di Istana Enigma, persepsi rohnya merasakan niat membunuh yang sangat berbahaya. Bahaya tidak datang dari 6 ras primordial. Bahkan persepsi rohnya tidak bisa merasakan asal-usul niat membunuh itu. Faktanya, setiap kali dia mencoba merasakannya dengan hati-hati, jejak niat membunuh akan menghilang. Itulah alasan mengapa Suzimo menahan diri sepanjang waktu, dia khawatir dia akan menghadapi bahaya besar. Pada saat itu, dia menyadari, niat membunuh yang menggetarkan yang dia rasakan berasal dari seorang Patriark Mahayana. Tapi sekarang, meskipun bahaya telah turun dan dia bahkan bisa mencium aura kematian, dia tidak bisa melihat jejak Patriark Mahayana. Di mana tepatnya, meskipun pikiran itu terlintas di benak Suzimo, pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap. Di belakang 2 Master Sekte, seorang kultivator bingung yang takut kehabisan akal dan hendak melarikan diri tiba-tiba berhenti. Dia tidak membuat gerakan besar dan hanya mengangkat tangannya dengan lembut. Tanpa sadar, pedang tipis telah muncul di telapak tangannya. Itu sedikit bergetar seperti jarum perak raksasa dan bersinar dengan kilatan dingin. Bersin, pedang itu ditujukan ke Glabella Suzimo dan tiba seketika. Tidak ada yang melihat bagaimana dia menyerang. Seolah-olah pedang sudah tiba di hadapan Suzimo saat orang itu mengangkat tangannya. Previous, Bab 1576, Kematian Tersembunyi Patriark. Penerjemah, Lege. Harus dikatakan bahwa ini adalah upaya pembunuhan yang hampir sempurna. Bahkan Suzimo harus mengakui bahwa jika persepsi rohnya tidak memperingatkannya sebelumnya sehingga dia berjaga-jaga sepanjang waktu, serangan itu akan merenggut nyawanya. Di dunia kultivasi, hanya ada satu sekte yang bisa merencanakan pembunuhan yang begitu sempurna. Sekte Kematian Tersembunyi, salah satu dari 7 sekte iblis. Penggarap dalam jubah sekte Biduk Surgawi di belakang 2 Master Sekte itu sama sekali bukan dari sekte Biduk Surgawi, tetapi seorang Patriark Mahayana dari sekte Kematian Tersembunyi. Komentar: jika seorang Patriark Mahayana dari Sekte Kematian Tersembunyi bercampur ke dalam kerumunan dan menyembunyikan alam kultivasinya, tidak ada yang bisa menyadarinya. Sebenarnya, serangan 2 Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat bukanlah suatu kebetulan. Jika 2 Master Sekte bisa melukai Suzimo dengan parah, itu yang terbaik. Bahkan jika mereka tidak bisa, itu tidak masalah. Itu karena Patriark Sekte Kematian Tersembunyi ini berharap bahwa serangan dari 2 Master Sekte pasti akan membuat marah Desolate Martial dan dia akan berbalik untuk berurusan dengan mereka berdua. Dalam kemarahan dan emosinya yang tidak stabil, akan lebih sulit bagi Desolate Martial untuk menyadari keberadaannya. Oleh karena itu, 2 Master Sekte menyerang untuk membuat marah Desolate Martial dan membuatnya mengambil inisiatif untuk memancing pedang fatal ini. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi percaya bahwa serangan pedang ini cukup untuk membunuh Desolate Martial. Sayangnya, meskipun dia meramalkan segalanya, dia tidak berharap Desolate Martial memiliki persepsi roh yang tak terduga. Jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Suzimo sudah lama merasakan bahaya. Pedang itu tidak menimbulkan riak. Namun, kepala Suzimo tiba-tiba terangkat dan seluruh tubuhnya hampir rata di udara. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi menyipitkan matanya. Serangan itu meleset. Lebih tepatnya, Suzimo tidak menghindar karena dia menyerang. Saat dia menyerang, Suzimo sudah menghindar. Astaga! Sepasang sayap tumbuh dari punggung Suzimo dan kilat menyelimuti tubuhnya saat dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke belakang. Huff! Dengan lokasinya terungkap, Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tidak lagi menyembunyikan dirinya dan mencibir, "Kamu masih ingin melarikan diri dari pedangku." Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tidak menarik kembali pedangnya setelah serangannya meleset, dia hanya menjentikkan pergelangan tangannya. Seolah-olah hidup, pedang ramping itu membungkuk dan ujungnya mengarah ke bawah, menusuk lebih dari 10 kali ke arah Suzimo. Uff, uff, uff. Panah darah dimuntahkan, naik ke titik tertinggi sebelum berhamburan ke bawah. Apa yang sedang terjadi? Bela diri Desolate terluka. Siapa itu? Aura itu sepertinya bukan milik sosok perkasa tubuh bersama. Itu, seorang Patriark Mahayana. Desolate Martial pasti sudah mati sekarang karena seorang Patriark menyerang. Kerumunan berseru. Semua makhluk hidup terguncang.
Seorang Patriark Mahayana telah muncul bahkan sebelum dimulainya pertemuan 10.000 ras. Sekte Kematian Tersembunyi. Mata Palace Lord of Enigma Palace melebar tak percaya. Pertama, Zim, monyet dan yang lainnya melihat sosok yang jatuh dari udara dan berteriak dengan ekspresi marah. Desolate Martial tak terkalahkan dan membanjiri semua paragon dan monster yang menjelma sehingga bahkan tuan muda dari ras primordial harus menghindarinya. Memikirkan bahwa dia akan dibunuh oleh seorang patriark umat manusia. Mengapa Sekte Kematian Tersembunyi mencoba melakukan pembunuhan terhadap Desolate Martial? Kudengar banyak pembudidaya Sekte Kematian Tersembunyi meninggal di tangan Desolate Martial. Itu mungkin alasannya. Itu tidak masuk akal. Paling-paling, itu adalah perseteruan pribadi. Saat ini, kita sedang berhadapan dengan Primordial Six Races. Memikirkan bahwa Sekte Kematian Tersembunyi akan membunuh monster yang menjelma dari ras manusia dengan potensi terbesar. Makhluk hidup dari 10.000 ras dibahas. Saat itu, tepat saat sosok di udara hendak jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak. Dia berdiri dan mendarat di tanah. Sosok itu terhuyung-huyung dan bersimbah darah. Namun, dia tidak mati. Makhluk hidup dari 10.000 ras tersentak. Dia tidak mati. Ini adalah upaya pembunuhan oleh Patriark Mahayana dari Sekte Kematian Tersembunyi. Bahkan leluhur dan ahli dari 10.000 ras mungkin tidak dapat bertahan hidup. Su Zimo mencengkeram dadanya dan wajahnya agak pucat. Dia memelototi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tidak jauh dengan tatapan dingin. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tampak seperti pria parubaya biasa, dia adalah tipe yang tidak akan diperhatikan siapapun jika dia dilemparkan ke kerumunan. Namun, orang seperti itu adalah yang paling cocok untuk pembunuhan. Meskipun Su Zimo langsung mengelak, Patriark Sekte Kematian Tersembunyi bereaksi sangat cepat dan mengubah taktik pada saat terakhir, menusuk lebih dari 10 kali. Semua tikaman pedang mendarat di Su Zimo. Setiap tusukan menembus tubuh sejati teratai hijau miliknya. Pedang tipis yang tampaknya sederhana itu adalah harta dharma seorang patriark. Hanya harta dharma yang bisa menembus tubuh sejati teratai hijau kelas 7 Su Zimo. Setiap tusukan berakibat fatal dan menimbulkan luka serius, salah satunya bahkan menusuk jantungnya. Kamu cukup mampu untuk bisa melarikan diri dari tanganku hidup-hidup. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa kamu menyerangku? Su Zimo bertanya dengan dingin. Meminta dia untuk. Saat itu, suara Safagae terdengar dari samping. Su Zimo sedikit tercengang sebelum kesadaran melintas di matanya. Sebelumnya, Tuan muda dari ras primordial dipaksa menjadi sangat menyesal olehnya. Setelah itu, Pangeran Ketujuh, Tuan muda Arcanegos dan yang lainnya mengirim transmisi suara rahasia ke sekte seperti Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat untuk menanganinya bersama. Pada saat itu, Safagae berbalik dan menghadap ke suatu arah juga. Karena dia dibutakan, Su Zimo tidak terganggu dengan tindakannya. Sekarang dia memikirkannya, adegan itu seharusnya ketika Safagae memberitahu Patriark Sekte Kematian Tersembunyi untuk bersiap menyerang. Kalau begitu, Sekte Kematian Tersembunyi telah tunduk pada ras mata surgawi. Su Zimo bertanya dengan ekspresi mengejek dan mencibir. Patriark Mahayana dari Sekte Kematian Tersembunyi bukanlah kultivator biasa. Tapi sekarang, fakta bahwa dia tunduk pada Tuan muda dari ras mata surgawi adalah bukti dari sesuatu. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tidak berekspresi dan tetap diam. Safagae mengangguk sebagai gantinya. Betul sekali, Sekte Kematian Tersembunyi telah tunduk pada ras mata surgawi sebelumnya. Semua sekte dan faksi hadir hari ini, dengarkan. Jika Anda memilih untuk tunduk pada ras mata surgawi, kami dapat melindungi Anda dan memberi Anda tempat tinggal di daratan Tianhuang. Safagae mengamati sekelilingnya dengan soket hitam pekatnya dan berkata, jika kamu bersikeras melawan hari ini, kamu akan melawan ras mata surgawi. Banyak pembudidaya diam dan bertukar pandang, semuanya bisa melihat keraguan, ambivalensi, dan ketakutan di mata mereka. Master sekte-sekte pedang, sekte esensi kekacauan, istana kaca dan sekte super lainnya memilih untuk tetap diam. Kalian para pembudidaya Sekte Kematian Tersembunyi mengolah banyak teknik penyembunyian dan menyembunyikan jejakmu sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menemukan keberadaanmu. Apa yang Anda takutkan? Mengapa Anda memilih untuk menyerahkan? Petik 2. Tuan Istana-Istana Enigma bertanya dengan gigi terkatup tak percaya. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi terdiam lama sebelum berkata perlahan, kita tidak bisa bersembunyi dari semua orang. Setiap ras mata surgawi dapat melihat melalui jejak kita. Petik 2. Keterampilan rahasia Sekte Kematian Tersembunyi tidak bisa disembunyikan dari mata surgawi.
Sekte kematian tersembunyi tidak punya pilihan lain. Bab 1577, kamu harus mati bahkan jika kamu tidak ingin mati. Penerjemah, Lege. Tidak ada pilihan lain. Su Zimo tersenyum. Apakah Clearwind Temple punya pilihan? Apakah Clearheart Nunnery punya pilihan? Su Zimo memelototi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi dan berteriak, jika kita harus tunduk pada ras primordial karena kita tidak punya pilihan lain, umat manusia akan dihancurkan di era kuno. Jika bukan karena mayat tak berujung dari pendahulu manusia kita dan pertempuran sulit dari Kaisar kuno, tidak akan ada kedamaian umat manusia dalam sejarah. Kata-katanya sangat kuat dan bergema. Penggarap dari beberapa sekte super seperti Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat dan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tidak berekspresi dan diam. Su Zimo menunjuk ke Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Tanah di bawah kakimu diaspal dengan darah dan tulang tak berujung oleh nenek moyang manusia yang tak terhitung jumlahnya. Kamu lahir dan besar di sini. Namun, Anda memilih untuk berlutut ke ras primordial. Bagaimana Anda bisa menghadapi leluhur manusia kita? Petik 2. Kata-kata itu lebih tajam dari senjata apapun dan setiap kata menyentuh hati seseorang. Akhirnya, ekspresi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi berubah. Dia telah berkultivasi ke alam Mahayana dan telah mengalami pertempuran dan badai hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Hati daunnya kokoh seperti batu dan tak tergoyahkan. Bahkan formulasi Dharma ofensif yang secara khusus ditargetkan pada hati dao seseorang akan mengalami kesulitan untuk mempengaruhinya, apalagi beberapa kata. Namun, kata-kata Su Zimo menyebabkan hati daunnya goyah dan mengungkapkan cacat. Ekspresi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi menjadi gelap saat dia tiba-tiba mencibir. Tidak disangka bahwa Desolate Martial adalah seseorang dengan lidah yang fasih. Tidak ada gunanya bagiku bahkan jika kamu mengatakan itu. Petik 2. Meminjam jalur kultivasi demi umur panjang. Saya baru berusia 50.000 tahun dan saya belum ingin mati. Leluhur Mahayana memiliki umur 100.000 tahun dan berada di puncaknya pada usia 50.000 tahun. Kematian tidak ada hubungannya dengan apakah kamu mau atau tidak. Su Zimo memelototi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi dan berkata-kata demi kata, hari ini, bahkan jika kamu tidak ingin mati, kamu harus mati. Fu, Patriark Sekte Kematian Tersembunyi mencibir, kenapa? Monster terkuat yang terkenal yang menjelma dalam sejarah, leluhur setengah bela diri Desolate Martial, akan membunuh Patriark Mahayana sepertiku. Kenapa tidak? Su Zimo berkata dengan dingin, Patriark hanya memiliki kelahiran kembali darah. Itu tidak berarti mereka tidak bisa mati. Hehe, betapa bodohnya. Ketika mereka mendengar itu, dua master sekte dari Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat mencibir dengan ekspresi mengejek. Master Pulau dari Pulau Penglai dan Master Sekte dari Sekte Racun dan Kultus Penyempurnaan Mayat menyaksikan dengan dingin dari sela-sela, menunggu untuk menonton pertunjukan. Tuan muda dari ras primordial mengambil kesempatan untuk memulihkan dan memulihkan stamina mereka. Makhluk hidup dari 10.000 ras mengetahui satu hal, menuju tahap kultivasi selanjutnya, perbedaan kekuatan semakin besar dan bahkan lebih sulit untuk menantang seseorang di atas level mereka. Misalnya, di alam Ki Condensation, Foundation Establishment dan Golden Core, paragon dari sebagian besar sekte dapat bertarung melampaui level mereka. Bahkan, mereka bahkan bisa membunuh lawan di seluruh alam kultivasi utama. Namun, di tubuh bersama dan alam Mahayana, fenomena seperti itu sangat jarang terjadi. Selain itu, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara leluhur setengah bela diri dan patriark, itu bukan masalah ranah kultivasi. Itu adalah transformasi lengkap dalam hal tingkat kekuatan. Bahkan di era kuno keemasan di mana peradaban budidaya berada di puncaknya dan ada banyak monster yang menjelma seperti Kaisar Manusia Abadi dan kebencian Kaisar Iblis, tidak pernah ada leluhur setengah bela diri yang bisa membunuh leluhur di atas level mereka. Makhluk hidup dari 10.000 ras mengakui bahwa Desolate Martial adalah inkarnasi monster terkuat dari generasi ini. Faktanya, bahkan tuan muda dari ras primordial sedikit lebih rendah darinya. Namun, makhluk hidup dari 10.000 ras tidak percaya bahwa Desolate Martial dapat membunuh leluhur Mahayana di seluruh alam kultivasi utama. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi menyeringai dengan ekspresi mengejek. Desolate Martial, kamu mungkin memang memiliki peluang jika kamu tidak terluka. Sayangnya, kamu dikejutkan oleh 16 seranganku sebelumnya. Meskipun saya tidak berhasil menembus roh esensi Anda, 16 serangan saya menembus organ Anda dan mematahkan tendon dan anggota badan Anda. Pada saat itu, keributan terjadi di antara kerumunan.
Sosok perkasa tubuh konjoin memang bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Namun, itu hanya jika seseorang memiliki ki darah yang cukup. Untuk tokoh perkasa tubuh bersama dan ahli leluhur setengah bela diri, penghancuran hati yang hancur sudah merupakan pukulan yang menghancurkan. Dengan hati yang hancur, ki darah akan terkuras dengan cepat dan kekuatan tempur akan berkurang, tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan lebih lama lagi. Selanjutnya, organ-organnya hancur dan kekuatan hidupnya terputus. Dengan tendonnya patah, tubuh Desolate Martial setara dengan lumpuh. Sekte kematian tersembunyi adalah yang terbaik dalam pembunuhan. Bagaimana bisa seorang patriark sekte kematian tersembunyi kembali dengan tangan kosong dari percobaan pembunuhan? 16 serangan saya telah memutuskan kehidupan dari organ Anda. Meskipun Anda masih bisa berdiri sekarang, Anda sudah berada di ujung jalan Anda. Patriark Sekte Kematian tersembunyi mencibir, bela diri Desolate, berhenti berakting. Kamu tidak bisa bersembunyi dariku. Apakah begitu? Suzimo melepaskan cengkeramannya di dadanya dan berkata dengan tenang, maaf mengecewakanmu. Guyuran, suara tsunami melonjak dan bergemuruh dari tubuh Suzimo tanpa tanda-tanda kelemahan. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut dengan mata melebar. Mustahil. Patriark Sekte Kematian tersembunyi mengerutkan kening. Itu sama untuk makhluk hidup dari 10.000 ras. Tidak mungkin serangan Patriark Sekte Kematian tersembunyi bisa terlewatkan. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras menyaksikan panah darah yang keluar dari udara. Satu-satunya penjelasan adalah tubuh sejati teratai hijau. Tubuh sejati teratai hijau ini benar-benar kuat. Dia bahkan bisa sembuh seketika setelah hatinya tertusuk. Betul sekali. Akan jauh lebih mudah untuk memulihkan kekuatan hidup organ lain dengan pemulihan jantung dan sirkulasi ki darah. Satu-satunya cara untuk menghancurkan kemampuan generasi yang begitu kuat adalah dengan menghancurkan tubuh sejati teratai hijau ini menjadi berkeping-keping. Penggarap berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, tujuan sebenarnya dari percakapan Desolate Martial dengan Patriark Sekte Kematian tersembunyi sebelumnya adalah untuk mengulur waktu agar tubuh sejati teratai hijaunya pulih. Jadi bagaimana jika dia sudah pulih? Bahkan setelah pulih, Desolate Martial hanyalah leluhur setengah bela diri. Bagaimana dia bisa melawan seorang Patriark Mahayana? Banyak makhluk hidup tidak terlalu memikirkan Desolate Martial dalam pertempuran ini. Menarik, Patriark Sekte Kematian tersembunyi tersenyum dan tenang dengan cepat. Karena itu masalahnya, aku akan membunuhmu sekali lagi. Sebelum kalimatnya selesai, sosok Patriark Sekte Kematian tersembunyi bergoyang dan dia menghilang di depan tatapan semua orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia pergi. Aku bahkan tidak bisa merasakan aura apapun. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras melebarkan mata mereka karena terkejut. Palace Lord of Enigma Palace jantung berdetak kencang seolah-olah dia mengingat sesuatu. Tiba-tiba, dia berteriak, Desolate Martial, awas. Itu adalah kekuatan suci, gaib. Gaib adalah salah satu dari ribuan kekuatan surgawi yang lebih rendah. Ada banyak seni dharma penyembunyian tetapi mereka selalu mengungkapkan berbagai kekurangan. Adapun gaib, Patriark Sekte Kematian tersembunyi benar-benar menghilang sepenuhnya tanpa jejak di depan semua orang. Baik itu kesadaran roh yang menyelidiki, mendengarkan atau merasakan, tidak ada dari mereka yang bisa mendeteksi aura Patriark Sekte Kematian tersembunyi. Itu adalah teror dari Sekte Kematian tersembunyi. Kekuatan surgawi yang lebih rendah ini, ditambah dengan pembunuhan Dao Sekte Kematian tersembunyi, sangat sempurna. Bahkan para leluhur Mahayana biasa tidak dapat bertahan dari serangan mendadak ini. Patriark Sekte Kematian tersembunyi menghilang. Namun, semua orang tahu bahwa dia pasti akan meluncurkan serangan yang menggelegar saat berikutnya dia muncul. Previous, Bab 1578, Pertukaran Kehidupan. Penerjemah, Lege. Suzimo berdiri di tempat tanpa bergerak. Ketika Patriark Sekte Kematian tersembunyi melepaskan gaibnya, dia menutup matanya dan bahkan memblokir panca inderanya. Itulah satu-satunya cara persepsi rohnya bisa merasakan keberadaan Patriark Sekte Kematian tersembunyi. Sebenarnya, dia juga bisa melihat jejak Patriark Sekte Kematian tersembunyi menggunakan Nether Glow Eye. Namun, bahkan jika dia bisa melihatnya, akan sulit baginya untuk bereaksi. Tidak hanya Patriark Sekte Kematian tersembunyi menyembunyikan dirinya, teknik gerakannya sangat cepat saat dia berlama-lama di sekitar Suzimo tanpa batas. Nether Glow Eye Suzimo tidak bisa mengikuti kecepatan Patriark of Hidden Death Sect sama sekali. Dia hanya bisa menemukan Patriark Sekte Kematian tersembunyi dengan persepsi rohnya. Namun, itu tidak cukup. Leluhur Mahayana memiliki kekuatan suci kelahiran kembali darah.
Sangat sulit untuk membunuh leluhur Mahayana. Adapun Patriark Sekte Kematian Tersembunyi, dia pasti akan lebih waspada jika dia tidak bisa membunuh segera. Akan lebih sulit untuk membunuh setelah upaya pertama. Oleh karena itu, bagi Suzimo, hanya akan ada satu kesempatan untuk menyerang. Di medan perang yang begitu tegang dan berbahaya, pikiran Suzimo malah menjadi tenang, seperti sumur kuno yang damai dan tanpa emosi. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tidak muncul. Mata Suzimo tertutup dan dia juga tidak bergerak. Meskipun semuanya tampak tenang di permukaan, semua orang tahu bahwa ada arus bawah yang bergejolak di bawah ketenangan. Setelah dilepaskan, gelombang pasang yang mengamuk pasti akan diaduk. Suasana di medan perang berubah semakin tegang. Bahkan makhluk hidup dari 10.000 ras yang menonton secara naluriah menahan napas dan menolak untuk berkedip. Ada kemungkinan besar bahwa hidup dan mati akan diputuskan dalam sekejap mata. Tanpa sadar, pertarungan antara 6 ras primordial dan ras manusia secara bertahap juga berhenti. Kedua belah pihak berpisah dan menyaksikan Suzimo di medan perang. Pada saat itu, meskipun monyet dan yang lainnya sangat khawatir, mereka tidak berani maju dengan gegabah atau mengeluarkan suara karena takut mempengaruhi Suzimo. Pada saat ini, satu momen gangguan dapat mengakibatkan kematian. Waktu perlahan berlalu. Setengah jam telah berlalu. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tidak muncul juga tidak menyerang. Setengah jam itu adalah siksaan besar bagi makhluk hidup dari 10.000 ras yang hadir, seolah-olah setengah tahun telah berlalu. Itu adalah teror dari Sekte Kematian Tersembunyi. Pembunuh Sekte Kematian Tersembunyi sangat sabar. Selama mereka tidak muncul, seseorang harus waspada tanpa menyerah sama sekali. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tampaknya telah pergi. Di medan perang, mata Suzimo tertutup, seolah-olah dia tertidur. Ketika bahkan makhluk hidup dari 10.000 ras menjadi tidak sabar, jantung Suzimo berdetak kencang. Tiba-tiba, riak muncul di permukaan air sumur kuno itu. Pedang Alender muncul secara diagonal di belakang Suzimo dan menusuk ke arah kepalanya tanpa suara. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi akhirnya menyerang. Tentu saja, pada saat makhluk hidup dari 10.000 ras melihat serangan itu, ujung pedang sudah berada di kepala Suzimo. Tiba-tiba, dalam sekejap, sebuah telapak tangan muncul di pergelangan tangan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi yang mencengkeram pedangnya. Itu kuat dan meraih pergelangan tangannya dengan erat. Pedang tipis itu sudah menyentuh kulit kepala Suzimo dan darahnya bahkan mengalir keluar, tapi tidak bisa ditekan. Sekte Kematian Tersembunyi berspesialisasi dalam pembunuhan. Namun, fisik dan garis keturunan mereka tidak sekuat itu. Bahkan leluhur Mahayana dari Sekte Kematian Tersembunyi tidak dapat dibandingkan dengan tubuh sejati teratai hijau Suzimo dalam hal fisik dan garis keturunan. Desolate Martial berhasil bertahan melawan gerakan pembunuhan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Ekspresi terkejut melintas di mata Patriark Sekte Kematian Tersembunyi juga. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Suzimo akan dapat melihat jejaknya dan mencegah gerakan pembunuhannya. Suzimo memiliki keuntungan dan dia memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk melukai Patriark Sekte Kematian Tersembunyi pada jarak yang begitu dekat. Bahkan, dia bisa mematahkan pergelangan tangan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi jika dia mengerahkan kekuatan. Namun, tidak satu pun dari metode itu yang dapat membunuh seorang Patriark Mahayana sepenuhnya. Dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia melewatkannya dan membiarkan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi melarikan diri, itu akan menjadi ancaman besar baginya atau orang lain. Membunuh. Tatapan Suzimo menyala terang saat dia tiba-tiba berteriak. Mencengkeram pergelangan tangan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi erat-erat dengan tangan kanannya untuk mencegahnya melarikan diri, dia menyulap seni pedang dengan tangan kirinya dan menebas ke arah yang terakhir. Tidak baik. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi terkejut dan pupil matanya mengerut. Berdengung. Cahaya menyilaukan meledak dari jari pedang Suzimo. Itu sama sekali bukan kiat pedang tunggal. Itu 108.000. Untuk membunuh Patriark Sekte Kematian Tersembunyi, Suzimo tidak menunjukkan belas kasihan dan 108.000 pedang ki menyelimuti Patriark. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras tersentak kaget. Ki pedang yang terkonsentrasi sudah cukup untuk mengiris seluruh kekosongan menjadi beberapa bagian, apalagi seseorang. Pedang ki itu bisa menghancurkan semua kehidupan di dalam tubuh Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Prasyarat kelahiran kembali darah adalah agar roh esensi seseorang dapat bertahan hidup. Selanjutnya, seseorang harus memiliki setetes darah yang memiliki kekuatan hidup.
Pelepasan 108.000 ki pedang sudah cukup untuk menghancurkan setiap tetes darah dan bahkan roh esensi dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Itu terlalu kejam. Makhluk hidup dari 10.000 ras meringis dengan keterkejutan di mata mereka. Serangan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi meleset dan Su Zimo merebut celah untuk melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Dia tidak memberi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi kesempatan kedua untuk menyerang. Membunuh. Saat itu, pandangan tegas melintas di mata Patriark Sekte Kematian Tersembunyi saat dia menggeram dalam juga. Dia mengabaikan 108.000 ki pedang yang masuk dan mengulurkan tangannya yang lain. Cahaya dingin keluar dari lengan bajunya dan memasuki dada Su Zimo. Itu adalah pedang kedua dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Kedua belah pihak menderita kerugian. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Atau lebih tepatnya, ini tidak bisa lagi dianggap sebagai hasil internesin, mereka malah bertukar nyawa. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, bahkan jika dia harus mati, dia harus menyeret Su Zimo bersamanya. Mereka berdua terlalu dekat. Su Zimo memegang pergelangan tangan Patriark of Hidden Death Sect di tangan kanannya dan melepaskan Heaven Slaying Sword Ki dengan tangan kirinya. Dia tidak punya waktu untuk bertahan melawan pedang sama sekali. Ketika 108.000 pedang pembunuh surga Ki turun ke Patriark Sekte Kematian Tersembunyi, pedang yang terakhir menusuk dadanya juga. Berdengung, pedang bergetar di dadanya dan melepaskan aliran pedang yang sangat tajam, seolah-olah mereka ingin merobek semuanya. Ini adalah serangan terakhir dari seorang Patriark Mahayana sebelum kematiannya. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi melepaskan kekuatan penuhnya tanpa menahan sama sekali. Astaga, garis cahaya hijau terbang keluar dari kepala Su Zimo. Platform Lotus Penciptaan melindungi roh esensi berambut hitam dan meledak, melarikan diri dari medan perang dengan cepat. Uff. Saat platform Lotus Penciptaan pergi, tubuh sejati teratai hijau Su Zimo diiris-iris oleh tebasan terakhir dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi, berubah menjadi tumpukan daging. Organ-organnya terpotong-potong dan darah segar menetes dalam pemandangan yang mengerikan. Namun, itu bahkan lebih buruk bagi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Dia berubah menjadi kabut darah oleh 108.000 Heaven Slaying Sword Ki. Bab 1579, Kelahiran Kembali Darah. Penerjemah, Lege. Hasil pertarungan diputuskan dalam sekejap. Tepatnya, hidup dan mati diputuskan dalam waktu kurang dari satu nafas. Tanpa diduga, Patriark Sekte Kematian Tersembunyi sudah mati. Sebagai leluhur setengah bela diri Desolate benar-benar melintasi alam kultivasi utama dan membunuh seorang Patriark Mahayana. Namun, harganya benar-benar tragis. Tubuh sejati teratai hijau dihancurkan oleh tebasan terakhir Patriark, berubah menjadi tumpukan daging berlumuran darah yang benar-benar lumpuh. Bahkan jika roh esensi bela diri Desolate bertahan di bawah perlindungan platform Lotus Penciptaan, dia tidak lagi menjadi ancaman setelah kehilangan tubuh sejati teratai hijau miliknya. Mulai saat ini, monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah yang mendominasi daratan Tianhuang dan menekan para murid tituler sementara menguasai tuan muda dari ras primordial telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Saudara laki-laki, Su Xiaoning berseru lembut dengan mata memerah dan air mata mengalir di pipinya. Mendesah, monyet, harimau roh, dan yang lainnya juga menghela nafas. Di sisi lain, Night Spirit tidak berekspresi. Makhluk hidup dari 10.000 ras memiliki ekspresi yang bertentangan, beberapa dari mereka tampak menyesal sementara yang lain menyombongkan diri. Untuk tuan muda dari 6 ras primordial, meskipun hasilnya sedikit lebih buruk dari yang mereka bayangkan, itu dapat diterima. Meskipun Desolate Martial tidak mati, dia sudah cacat di mata mereka. Baru pada saat itulah para tuan muda dari ras primordial menghela nafas lega dan santai, tersenyum sekali lagi. Di sisi lain, Raksasa Yu sedikit mengernyit. Aku ingin tahu apakah orang menjijikkan itu akan muncul sekarang setelah tiruannya dihancurkan. Raksasa Yu meratap dalam hati, saya harap dia tidak datang. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak berguna dan dia akan mati di sini. Desolate Martial, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Untuk berpikir bahwa Anda dapat membunuh seorang Patriark Mahayana seperti saya yang merupakan ranah kultivasi utama di atas Anda. Suara Patriark Sekte Kematian Tersembunyi bergema di udara. Roh esensi dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi dihancurkan oleh Heaven Slaying Sword Ki dan suara saat ini hanyalah sisa kesadaran yang dia tinggalkan di dunia. Namun, aku akan memberitahumu. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Hahaha. Meskipun aku mati,
Tidak akan sia-sia jika aku bisa menghancurkan inkarnasi monster yang begitu kuat. Jika ada yang menyebut Desolate Martial di masa depan, mereka pasti akan memikirkanku juga. Aku pasti akan tercatat dalam buku sejarah. Semua orang akan ingat bahwa akulah yang melumpuhkan tubuh sejati teratai hijau Desolate Martial. Akulah yang menjatuhkan monster nomor 1 yang berinkarnasi dalam sejarah dari alasnya. Kesadaran sisa dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tertawa terbahak-bahak. Aku takut aku harus mengecewakanmu. Saat itu, platform Lotus Penciptaan terbang dari jauh. Suara Suzimo terdengar dari dalam. Satu demi satu, kelopak teratai merah muda terbuka dan pancaran cahaya menyebar, memperlihatkan roh esensi berambut hitam yang berada dalam posisi teratai. Apa katamu? Kesadaran sisa dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi berteriak. Roh esensi berambut hitam bangkit dan menyalurkan kesadaran rohnya, berkata perlahan, tubuh sejati teratai hijau, padatkan. Kekosongan itu dipenuhi dengan kekuatan bangsawan aneh yang memiliki kekuatan hidup yang luar biasa. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, daging yang hancur dari tubuh sejati teratai hijau berkumpul dan direkonstruksi dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuh sejati teratai hijau muncul kembali. Seluruh tubuhnya tampak transparan dan tanpa cacat. Saat kidarahnya melonjak, organ-organnya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang luar biasa. Medan perang besar itu sunyi. Semua makhluk hidup menyaksikan dengan mata melebar tak percaya. Apa ini? Kelahiran kembali darah. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak makhluk hidup dari 10.000 ras. Itu tampak persis sama dengan kelahiran kembali darah dari Patriark Mahayana. Bela diri Desolate telah memasuki alam Mahayana dan menjadi Patriark Mahayana. Tidak, dia masih leluhur setengah bela diri. Bagaimana mungkin? Ini Lotus Hijau Penciptaan. Itu pasti Lotus Hijau Penciptaan. Seorang kultivator berteriak, The Creation Green Lotus adalah harta paling berharga dari alam semesta dan mencuri ciptaan alam semesta. Pada setiap tahap pertumbuhannya, ia memiliki misteri yang tak terbayangkan. Kesadaran roh-roh esensi berambut hitam bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau dengan platform teratai penciptaan, memasuki gelabela tubuh sejati teratai hijau dan kembali ke kesadarannya. Kultivator hanya setengah benar. Jika itu hanya teratai hijau penciptaan kelas 7, itu tidak akan memiliki kekuatan misterius seperti itu. Metode yang mirip dengan Blood Rebirth ini adalah metode yang Suzimo baru bangunkan setelah menyerap dan memurnikan kayu Ashoka, mengalami pembaptisan Divine Power Storm dan memahami jejak Divine Power setelah berkultivasi selama puluhan tahun. Alasan mengapa Suzimo dapat memahami metode yang begitu kuat yang mirip dengan kelahiran kembali darah adalah karena semua karma itu. Anda, mustahil. Itu tidak mungkin. Ketika kesadaran sisa dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi merasakan itu, dia memasuki hiruk-pikuk yang tak ada habisnya dan melolong histeris. Awalnya, dia bisa pergi tanpa penyesalan. Tapi sekarang, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Rekonstruksi tubuh sejati teratai hijau Suzimo berarti dia telah mati sia-sia. Desolate Martial membunuhnya di sebuah kultivasi besar dengan hampir sempurna. Kesadaran sisa dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi melolong di medan perang. Ekspresi Suzimo dingin saat dia melantunkan bahasa Sanskerta. Ledakan. Suara Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tiba-tiba berhenti. Kesadaran yang tersisa menghilang sepenuhnya juga. Jejak terakhir dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi di dunia ini juga menghilang. Dia tidak akan tercatat dalam sejarah. Tidak ada yang akan mengingatnya juga. Jika generasi selanjutnya menyebut dia hanya akan menjadi Patriark Mahayana yang menyedihkan yang dibunuh oleh Desolate Martial ketika yang terakhir berada di alam leluhur setengah bela diri. Desolate Martial benar-benar monster nomor 1 yang menjelma dalam sejarah. Untuk memiliki metode seperti itu yang mirip dengan kelahiran kembali darah di alam leluhur setengah bela diri, dia hampir abadi di alam leluhur setengah bela diri. Betul sekali. Kecuali Patriark muncul, tidak ada yang bisa membunuhnya. Makhluk hidup dari 10.000 ras berdiskusi dengan lembut dengan ekspresi terkejut. Meskipun tidak ada kemajuan dalam pertemuan 10.000 perlombaan kali ini, tidak ada makhluk hidup dari 10.000 ras yang merasa bahwa mereka telah membuang waktu mereka untuk datang ke sini, itu adalah pembuka mata bagi mereka. Xiaoning tersenyum melalui air matanya. Persetan, pertama benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Ayah di sini sangat ketakutan. Harimau roh itu menyeringai dan memukul dadanya dengan bodoh. Siapa yang kamu katakan ayah? Monyet dalam suasana hati yang baik juga dan menamparkan harimau roh. Saudara monyet, kamu memukulku lagi. Harimau roh itu melotot dan beralih ke roh malam. Kelima,
Bantu aku. Saudara monyet hanya tahu cara menggertak saya. Petik 2. Jadi bagaimana jika aku menggertakmu? Monyet memutar matanya dan mulai bermain-main dengan harimau roh. Night Spirit menyaksikan semuanya dengan tenang dengan kehangatan yang akrab di hatinya saat dia tersenyum. Tidak peduli di mana dia berada atau siapa dia, perasaan saudara di antara mereka tidak berubah sama sekali. Bahkan saat itu ketika monyet dan yang lainnya mengetahui latar belakangnya, sikap mereka terhadapnya tidak berubah sama sekali, tidak ada rasa takut atau perlawanan. Di mata monyet dan yang lainnya, Night Spirit adalah yang kelima dan bukan hal yang tabu. Siapapun yang menggertaknya akan melawan 7 dari mereka bersaudara.